Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi pada hari yang berbahagia ini. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan Pak Guru mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar kali ini mengenai KD PKN, PPKN, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, IPS mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Bahasa Indonesia menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Baik, kita mulai dengan pembelajaran pertama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila ada 5 dasar. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus mengamalkan nilai-nilainya. Apa saja nilai-nilainya? Kita mulai dari pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, yang kita anut. Ya. Kita beribadah, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagi agama lain bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan untuk umat Islam biasanya kita melaksanakan sholat 5 waktu dan menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, asas kebersamaan, persamaan hak akan terwujud jika setiap warga negara mengakui persamaan derajat dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Ini kita bisa wujudkan andai kata kita mengakui persamaan derajat. Tidak membeda-bedakan, tidak memilih teman, mana kaya, mana miskin, atau berbeda keyakinan. Tapi kita tetap mengakui persamaan haknya, derajatnya, kewajibannya. Ketika ada teman yang sakit, kita harus peduli ya terhadap teman kita dengan menjenguknya. Nilai persatuan Indonesia. Ya, kita menghindari perpecahan, permusuhan, baik teman, tetangga, atau kepada orang tua mungkin, untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama, berhak mengutarakan pendapat dan mengutamakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan. Semua permasalahan tidak mungkin selesai. Ya. Semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat orang lain, menerima hasil keputusan, dan berani mengutarakan pendapat. Kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bekerja keras, menghargai kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Ya, di sini kita tidak bisa membeda-bedakan, menghargai pekerjaan orang lain, tidak menghina pekerjaan orang lain. Bahkan kita harus peduli, misalkan ada orang tua
kita harus menghormatinya. Di dalam kendaraan, jika ada orang tua yang tidak kebagian tempat duduk di kendaraan umum, kita mempersilahkan dahulu. Atau di tempat lain, ketika tempat menunggu di fasilitas umum, jika ada orang tua yang lebih tua dari kita butuh tempat duduk, kita mempersilahkannya. Ini contoh-contoh dari sikap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan Maha Esa. Ya, ini di sini kita lihat ada umat Muslim sholat, Nasrani pergi ke gereja, Hindu ke pura dan lain sebagainya. Ini contoh yang kedua, memberi bantuan kepada fakir miskin. Ini adalah membuktikan bahwa manusia itu adalah manusia yang beradab, ya, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Gotong royong, kerjasama itu adalah wujud dari nilai persatuan Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ketika kita dibuktikan dengan cara bermusyawarah ketika mengambil keputusan. Kalau contohnya kita bisa melihat ketika mungkin kalian di wilayahnya pemilihan RT, musyawarah RT, itu bisa kita lihat. Baik, yang berikutnya nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati orang tua, seperti Pak Guru sampaikan tadi, ketika ada orang tua kita harus menghormati. Ketika ada orang lebih tua, ya, walaupun itu bukan orang tua kita, ya, kita ketika dia membutuhkan tempat duduk, kita mempersilahkan untuk dia duduk. Ya, ini adalah salah satu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Baik, Pak Guru ingin kalian mengerjakan soal yang Pak Guru berikan. Mari kita berlatih agar kita paham nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, ini kalian kerjakan, nanti kumpulkan foto, kirim WA melalui Japri Pak Guru. Baik, kita harus mengenal wilayah kita. Kita harus mengenal negara kita. Tak kenal maka tak sayang. Ya, ini kita lihat ada peta Indonesia. Indonesia itu apa? Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Nah, kita tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus paham tentang kondisi luas wilayah Indonesia. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua yang dimaksud adalah benua Asia dan benua Australia. Selain terletak di 2 benua, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia adalah sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah utara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Samudra Hindia. Indonesia merupakan satu dari beberapa negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi, terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia juga terbentang sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Makanya kita terkenal dengan negara maritim. Ya, kalau pernah dengar lagu nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Silakan mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan seperti yang Pak Guru sampaikan sebelumnya. Nanti dikirim melalui Japri Pak Guru.
Membuat cerita berdasarkan ide pokok. Kalian, seperti Pak Guru sampaikan tadi, harus mengenal wilayah kalian. Ya, kalau tadi sekupnya negara, sekarang sekupnya lebih dikit lagi, yaitu wilayah sekitar kalian. Di mana kalian tinggal. Mengenal wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenal kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Ya, nanti kalian tidak usah membuat peta lah, ya, tapi kalian bisa menceritakan bagian-bagian wilayah kalian, perbatasan dengan mana saja, atau kalian bisa melihat di kantor RT, kalian bisa melihat batas-batas wilayah RT kalian. Luasnya seberapa banyak, di samping kiri kalian tuh siapa. Kalian buat cerita dalam buku tulis, carilah ide pokok dan kalimat pengembang, masukkan ke dalam tabel. Pak Guru minta banyak-banyak, bikin saja 3 paragraf, lalu kalian tulis di tabel ini. Itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.